Assalamualaikum. Good morning students. How are you today? Bersama Ustaz Alifa, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. And now, let's start it. Unit 1. What time is it now? At the first meeting last week, we have studied about telling time and expression about the time. Now, today, we will study about simple present tense and expression. Asking and giving help, asking and giving things. Okay, let's study together. Simple present. What is simple present? Simple present is used to express habitual or everyday activities. Simple present itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. Sebelum kita belajar simple present, perlu diketahui susunan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris ada dua. The first one is verbal sentence, and then the second nominal sentence. Kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau verb. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja, tapi mengandung adjective, noun, and adverb. Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Kalimat sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogative. Simple present in verbal sentence. Pola kalimatnya untuk kalimat positif, subject, I, you, they, we, plus verb one, plus object. Untuk kalimat negatifnya, subject, plus do, plus not, plus verb one, plus object. Untuk kalimat interrogatifnya, do-nya kita taruh depan, karena ini kalimat tanya, do-nya di depan, do, plus subject, plus verb one, plus object. For the example, sebagai contoh, kita gunakan kalimat we study English. We sebagai subject, study sebagai verb. Object di situ English, yang mempunyai arti kita belajar bahasa Inggris. Itu kalimat positif. Sekarang kita rubah kalimat itu menjadi kalimat negatif. Ingat pola kalimatnya? Subject plus do plus not plus verb one plus object. Subjek di situ we, ditambah do, not, so we do not. Verb one di situ study, objek di situ English. So we do not study English, yang mempunyai arti kita tidak belajar bahasa Inggris. Itu adalah kalimat negatif. Kita rubah ke kalimat tanya. Ingat pola kalimatnya, do plus subject plus verb one plus object. Do-nya di depan kita taruh, do plus subject, subjeknya di situ we, verb one-nya di situ study, objeknya di situ English. So, do we study English? Jangan lupa belakangnya dikasih tanda tanya. Kalimat itu mempunyai arti, apakah kita belajar bahasa Inggris? Pola kalimat tadi itu untuk subjek I, you, they, and we. Sekarang, untuk subjek she, he, it, dan nama orang, berikut ini adalah polanya. Untuk kalimat positif, subjeknya adalah she, he, it, dan nama orang, plus verb one, plus s atau es, plus object. Kalimat negatifnya, subject, plus does, plus not, plus verb one, plus object. Untuk kalimat interrogatifnya, does-nya ditaruh depan karena
kalimat tanya, does plus subject plus verb 1 plus object. For the example, sebagai contoh kita gunakan kalimat Dewi goes to school. Dewi di situ sebagai subjek. Goes itu adalah verb 1 go plus es. To school itu adalah objek yang mempunyai arti Dewi berangkat sekolah. Kita rubah ke kalimat negatif. Dewi does not go to school. Dewi di situ sebagai subjek, does not, go di situ sebagai verb 1, to school sebagai objek. Sebagai catatan, penambahan s atau es itu hanya ada di kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya tidak perlu pakai s atau es. Kembali ke verb 1. Berarti di situ kembali ke go. Dewi does not go to school, yang mempunyai arti Dewi tidak berangkat ke sekolah. Sekarang kita rubah ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Does-nya kita taruh depan. Does Dewi go to school? Does, Dewi di situ sebagai subjek, go di situ sebagai verb 1, to school sebagai objek. Does Dewi go to school yang mempunyai arti, apakah Dewi berangkat sekolah? Now, simple present in nominal sentence. Pola kalimatnya untuk kalimat positif adalah subject plus to be. To be di sini bisa is atau am atau are. Plus adjective, noun, adverb atau kita singkat ana. Itu kalimat positif. Untuk kalimat negatif, pola kalimatnya subject plus to be, is or am or are plus not plus ana. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya di depan, bisa is, bisa am atau are, plus subject, plus ana. For the example, sebagai contoh, kita gunakan kalimat he is happy. He di situ sebagai subjek, is di situ adalah to be, happy di situ adalah adjective. He is happy, yang mempunyai arti dia laki-laki bahagia atau senang. Kita rubah ke kalimat negatif, berarti he is not happy. Dia laki-laki tidak senang. Kita rubah ke kalimat tanya, is-nya kita taruh depan karena is adalah to be. Setelah is subjek, berarti he, setelah subjek, ana, di situ adjective. So, is he happy? Yang mempunyai arti, apakah dia laki-laki bahagia? And now, we study about expression. The first one is expression about asking and giving help. Ekspresi meminta dan memberi bantuan. Asking for help. Meminta bantuan. Ketika kita ingin meminta bantuan dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan ekspresi berikut ini. Can you help me please? Bisakah kamu menolong aku? Please help me. Tolong aku. Giving help. Ketika kita ingin memberi bantuan dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan ekspresi berikut ini. Can I help you? Bisakah aku menolongmu? Here, I'll do it for you. Di sini, aku akan melakukan itu untukmu. The second expression is asking for and giving things. Ekspresi meminta dan memberi barang-barang. Asking for thing,
meminta sesuatu atau meminta barang, kita bisa menggunakan ekspresi berikut ini. May I ask you something? Bolehkah aku memintamu sesuatu? Pass it to me, please. Tolong berikan padaku. Giving things, memberi sesuatu atau memberi barang. Kita bisa menggunakan ekspresi this is for you. Ini adalah untuk kamu. I'd like to give you. Aku ingin memberimu. Okay, that's all for today. Thank you very much for your great attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.